Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina as-siyama wasilatan littaqwa wa tarbiyatal amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, karyawan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, wabil khusus Al Mukarram Kyai Haji Bahrun Rifai selaku Ketua DKM, para mahasiswa, para mahasiswi, rahimakumullah. Saya merasa lega melihat yang hadir banyaknya perempuan. Kalau neraka kata Nabi banyaknya perempuan. Sekarang terbalik, di masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung banyaknya perempuan. Jadi nanti anda itu, anti itu akan menggantikan statement bahwa neraka itu banyaknya perempuan, diganti nanti mah laki-laki yang banyaknya, ya. Hadirin jamaah sholat raweh rahimakumullah. Kalau mau yang ada nyatat tadi Abah sudah mengumumkan nama saya Nabi yang paling kasep. Nabi ya, bukan saya. Tahu kan Nabi yang paling kasep ya? Nabi Yusuf Az-Zazi, ya, bukan alaihissalam, Nabi Yusuf Az-Zazi ya. Tapi dibalik, bisa di share. Ya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini mohon izin saya ingin menyampaikan tentang orang atau siapa yang dicintai, orang yang paling dicintai oleh Allah, dan seperti apa orangnya atau amalannya. Ini penting ini hadirin ya. Suatu ketika dalam sebuah hadis ini diceritakan begini. Ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah," ini kata orang tersebut ya, "siapa orang yang paling dicintai oleh Allah dan seperti apa perilakunya atau mengamalkan apa saja orang tersebut sehingga paling dicintai oleh Allah?" Hadirin pengen dicintai oleh Allah? Pasti pengen ya, pasti itu. Nah, Nabi menjawab, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Nah ini kuncinya ini. Kalau anti ya, pengen dicintai oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Tinggal ditakar sekarang, apakah sejauh ini kita ini bermanfaat bagi manusia lain? Silakan ditakar oleh kita ya. Apakah kita ini sudah bermanfaat untuk manusia lain atau belum? Atau sebaliknya madarat bagi manusia lain? Nah silakan ya. Allah sangat mencintai orang ya, manusia ya, yang bermanfaat untuk manusia. Apakah dosen bermanfaat bagi mahasiswanya? Nah, atau sebaliknya, apakah rektor bermanfaat bagi karyawannya, dekan bagi karyawannya, bagi bawahannya? Silakan ditakar. Terutama diri kita sendiri, silakan ditakar apakah diri kita ini sudah bermanfaat untuk orang lain. Paling pertama diri kita, ku angpusakum, baru walikum naro, baru orang lain. Hati-hati ini hadirin. Lalu bertanya lagi, kok bisa ya
Ada manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu manusia yang bermanfaat. Seperti apa amalannya? Nah, gitu kan kira-kira ya. Anu sok salat rajin ke masjid, anu puasana tamat, anu bobogohana berbasis syariah umpamana kan gitu. Ada berbasis syariah ya. Berpacaran karena di fakultas syariah, jadi pacarannya berbasis syariah. Jadi lamun ketemu teh 2 meter jarakna gitu kira-kira ya. Lamun narek ngomong gogrowokan, ayo orang ulin, ya ayo siap. Kenapa jauh-jauh? Syariah, karena ini lagi musim syariah ya. Seperti itu ya. Yang pertama kata Nabi, orang yang paling cintai ternyata amalannya adalah yang pertama, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururu yudkhalu ala muslim. Satu itu. Amalan yang paling dicintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati orang muslim. Dengan kata lain, senangkan hati saudaramu. Ini. Jadi yang orang yang dicintai oleh Allah itu senangkan hati saudaramu. Ulah sok ngajejeleh komo ka dosennya, ulah teh doraka ya. Dosen datang telat diomongkeun bari jeung puasa, ngurangan puasana tah ya. Senangkan hati saudaramu. Singkat cerita aja ya, karena ini kan kultum ya, atau kutil, kuliah 3 menit. Kemudian yang kedua kata Nabi, au yaksifu anhu kurbatan, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Nah ini ya, hilangkan salah satu kesusahannya. Jadi lamun babaturan keriweuh nyeun makalah, hese neangan sumberna bantuan. Nah itu baru mahasiswa yang bermanfaat bagi manusia lain ya. Ulah dijejeleh puas ya tah. Tugasna banyak, jabah hese teu hayang urang mah bantuan. Jangan ya, hilangkan salah satu ya kesusahannya. Mun teu boga duit, babaturan di kosan belum dikirim bantuan ya. Ini adalah manusia dan amalannya yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi ya Rasul kata orang tersebut ya, au yaqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Ini luar biasa ini kalau terjadi ini ya. Tapi hutangnya terkira-kira, hutangnya 1 miliar, manya rek pangmayarkeun kira-kira ya. Ini hutang yang proporsional ya. Nggak mungkin orang punya hutang 1 miliar kemudian dipangmayarkeun ya. Bukan begitu logika pemikirannya kan itu. Hutang yang di sini adalah maksudnya hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lain hutang yang meuli mobilnya, lain hutang yang kawin deui lain ya, lain hutang yang meuli imah, bukan ya. Tapi hutang untuk konsumtif kebutuhan sehari-hari. Jadi lamun kurang eta babaturan ya, punya hutang karena untuk makan, maka bantuan ya, bayarkan hutangnya. Lalu apalagi kata laki-laki itu, masihkah ada ya Rasul? Awayat rodu anhu jauhan, beri makan orang yang kelaparan dan engkau hilangkan kelaparannya. Ini bulan puasa, manfaatkan ya. Memberi makan orang itu sama dengan pahalanya ya kepada orang yang diberi itu ya. Mari kita berbondong-bondong gitu. Dan tidak usah mengucapkan pengen ucapan terima kasih kan gitu. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita niatkan karena Allah. Tidak ada niat untuk mengharapkan rasa terima kasih. Kadang-kadang kita kan begitu ya kalau memberi itu ya. Nuhun atuh manejicing wae. Jangan begitu. Jazaa'an wala syukura. Itu yang ikhlas. Ya. Kadang-kadang kita ikhlas itu susah ya. Ikhlas itu kayak gimana ikhlas itu ya. Yang jelas ikhlas itu ya adik-adik ya mahasiswa, ketika Anda buang air besar. Ini saya baru temukan ini ya, konsep ikhlas itu ternyata ketika buang air besar.
Maaf ini agak jorok sedikit ya. Tapi itu bernilai itu. Ternyata ikhlas itu seperti itu. Anda siangnya makan enak, makan duren bahkan ya, sengit. Terus malamnya itu Anda mules, ya betengna mules. Kemudian pengen BAB, masuk ke kamar mandi langsung berset. Pernahkah Anda menyesali? Aduh, ya lebar tadi makan duren. Pernah nggak menyesali? Nggak mungkin. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ini luar biasa filosofi ini. Saya merenungi itu ya, menemukan filosofi itu ya. Ternyata ikhlas itu kayak orang berak ternyata ya. Walaupun makan enak pakai daging ayam, pakai daging domba, pakai daging sapi, makan duren, begitu dikeluarkan tidak pernah menyesali. Aduh lebar, eta daging tadi mahal jaba melina. Tidak. Jaza awala syukuro ya, dalam surat Al-Insan itu. Jangan berharap balasan atau ucapan terima kasih. Syukron. Kadang-kadang kita ini nuhun atuh dibere teh mani teu nuhun acan. Jangan, enggak usah ya. Biarkan aja Allah yang akan membalas. Nah, itu namanya ikhlas. Eta teh can ikhlas lamun gitu teh ya. Lamun urang merek kemudian yang disebut nuhun. Nah, oke. Kemudian kata Nabi yang lainnya katanya ini yang saya ambil yang pentingnya aja. Siapa lagi ya Rasul? Orang yang paling dicintai oleh Allah dan amalannya itu yaitu orang yang bisa menahan amarah. Subhanallah, ini ya luar biasa ini ya. Nabi hebat sekali ini memberikan petuah, tapi yang oleh kita kadang sulit untuk dilaksanakan ya. Kita marah itu memang sudah diberikan oleh Allah. Nafsu itu ada pada diri kita ya. Ada akal, ada nafsu, ada hati. Itu tiga potensi itu ada pada diri kita itu. Ya. Jadi kata Nabi orang yang paling dicintai dan amalannya itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz. Dalam surat Al-Imran 131 itu. 32 maaf ya. Itu adalah orang yang berhasil puasanya itu ialah salah satunya orang yang bisa meredakan hawa nafsunya. Catat, bukan menghilangkan nafsu, awas ya, salah itu. Kenapa? Karena Nabi juga punya nafsu. Cuman malaikat yang tidak punya nafsu ya. Apalagi kita punya nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan. Ada nggak? Ada. Nafsu pengen sarjana terbaik, ada nggak? Ada terus dengan berbagai macam usaha, kuliahnya rajin itu kan. Sudah nafsu manusia. Nafsu pengen punya mobil, ya pengen punya rumah nanti, pengen jodohnya yang syar'i kan gitu kira-kira, yang berkerudung maksudnya gitu ya. Nah, itu adalah nafsu bagi kita ya. Dan ada pada diri kita itu jangan dihilangkan itu. Kalau kita bayangkan tidak punya nafsu, hadirin, apa yang terjadi? Maaf yang suami istri kalau nggak punya nafsu bahaya itu ya. Orang yang hebat itu orang yang bukan yang tidak punya nafsu, tapi orang yang bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Itulah hakikat saum. Jadi lamun ente masih kena ambek-ambekan, lamun aya dosen ambek-ambekan ka mahasiswa, eta saumna belum berhasil. Ya. Mun ente masih ambek-ambekan ke temen ende, itu namanya saumnya belum berhasil. Masih kena eleh ku nafsu, ya. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu sangat penting dalam puasa ini kita harus benar-benar yang merusak itulah yang kadang kita kurang atau tidak disadari merusak ibadah saum, ya. Kalau yang membatalkan itu jelas makan, minum, udud ya. Itu adalah membatalkan jelas iftirah. Muftiratus saum atau dengan istilah dengan kata mubtilatus saum, mubtilatis saum. Yang itu muhlikatis saum atau mufsidat. Muhlikatus saum atau mufsidat yang merusak, yang tidak terasa itu ya. Banyak orang yang puasa tapi puasanya tidak mendapatkan pahala, ngan saukur mendapatkan lapar dan dahaga. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu. Jaga puasa kita. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah.
Sekali lagi, hawa nafsu itu adalah natural, fitrah maksud saya, fitrah bagi manusia. Karena manusia itu sudah diberi nafsu oleh Allah, tidak seperti malaikat. Ya, karena nafsu maka kita harus bisa mengendalikan. Orang yang hebat bukan orang yang tidak ada masalah, tapi orang yang bisa mengatasi masalah. Itu yang paling hebat. Sama dengan tadi, orang yang hebat itu bukan orang tidak punya nafsu, hawa nafsu, tapi yang bisa mengatasi hawa nafsu. Itulah hakikat saum yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kultum atau kutil ya, kuliah 7 menit atau kuliah 30 menit ini ada manfaatnya. Dan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan manfaat, dan sumbernya bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya sebagai manusia yang kadang hilaf atau kadang salah. Maaf ya, jangan mengatakan manusia tempatnya salah, saya tidak setuju itu. Karena manusia tempatnya salah. Kalau tempatnya salah berarti setan ya, iya enggak? Setan kan salah terus ya. Tapi komitmen dia mah tidak pernah berbuat benar kan, itu tidak seperti manusia, betul nggak? Iya. Kalau manusia kan kadang-kadang tidak komitmen ya, kadang salah dia, kadang berbuat benar. Tapi setan itu komitmen ya, seperti itu ya. Komitmen dengan berbuat salahnya. Saya sering mengatakan ke mahasiswa, jangan mengatakan manusia itu tempatnya salah. Kurang tepat kalau menurut saya. Tapi kadang salah, kadang hilaf, kadang keliru. Itulah manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.